Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nur Rahman dengan nomor induk mahasiswa 2530 10 10 53. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin menceritakan tentang kisah Sultan Muhammad Al-Fatih untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam klasik dengan dosen pengampu Ibu Yoyo Badriah SPDI MAG. Pada masa ketika dunia timur dan barat berada dalam persaingan yang panjang dan penuh ketegangan, lahirlah seorang pemuda yang kelak mengubah arah sejarah. Ia adalah Muhammad bin Murad, atau yang lebih masyhur disebut Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk megahnya Konstantinopel. Sejak masa kecil, ia bukan hanya dibesarkan sebagai pangeran, tetapi dipersiapkan menjadi pemimpin besar yang ditempa dengan pendidikan disiplin, kecerdasan biasa, serta visi yang melampaui zamannya. Sejak usia muda, Muhammad menguasai bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani, sekaligus mempelajari matematika, strategi militer, hingga ilmu-ilmu keislaman. Sang ayah mendatangkan ulama terkemuka untuk menjadi guru-gurunya, termasuk Syekh Asamsuddin, sosok sufi yang menanamkan keyakinan kuat bahwa muridnya ini adalah pemimpin yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW. Konstantinopel akan ditaklukkan, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Sabda inilah yang membakar semangat Muhammad kecil, menumbuhkan tekad dalam dirinya untuk menjadi pemimpin yang dimuliakan Nabi. Ketika ia naik tahta pada usia 21 tahun, banyak pihak menaruh keraguan. Ada yang berkata ia terlalu belia, ada pula yang menganggapnya belum matang sebagai penguasa. Tetapi Muhammad membungkam segala keraguan dengan tindakan nyata. Ia segera merancang strategi untuk menundukkan kota paling tangguh dan tak pernah jatuh selama beratus-ratus tahun, yaitu Konstantinopel. Sultan Muhammad ini kemudian menciptakan berbagai terobosan militer. Ia memerintahkan pembuatan meriam raksasa bernama yaitu Basilica, mampu menembakkan bola-bola batu yang sangat berat. Armada lautnya diperkuat dengan lebih dari 145 kapal perang. Namun langkah paling mengejutkan adalah ketika ia menggerakkan kapal-kapal tersebut melalui daratan. Di atas papan licin berlumur minyak melintasi Bukit Galata menuju Golden Horn. Strategi brilian ini membuat pasukan Bizantium terpukul karena serangan datang dari arah yang tak pernah mereka bayangkan. Pada tanggal 29 Mei 1453, setelah pengepungan selama 53 hari, tembok besar Theodosius IV akhirnya roboh. Panji Islam pun berkibar tinggi di pintu kota. Konstantinopel resmi berada di tangan kaum muslimin, dan Al-Fatih menamai kota itu Istanbul, yang kemudian dikenal sebagai Istanbul, calon pusat peradaban baru. Namun kejayaan Al-Fatih tidak hanya terletak pada kemenangan militernya, ia juga dikenal sebagai penguasa yang adil dan berakhlak. Saat memasuki kota, ia memerintahkan pasukannya untuk menjaga ketertiban, tidak merusak bangunan, dan tidak mengganggu penduduk. Hagia Sophia tidak dihancurkan, ia mengubahnya menjadi masjid sambil tetap menghormati para rohaniwan. Penduduk diberikan kebebasan beragama serta perlindungan penuh. Di bawah pemerintahnya, Istanbul berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan perdagangan. Ia membangun sekolah-sekolah, rumah sakit, dan istana megah, menjadi Kekaisaran Utsmaniyah, salah satu kekuatan dunia yang bertahan berabad-abad. Sultan Muhammad Al-Fatih wafat pada tahun 1481. Tetapi warisannya tetap abadi. Namanya dikenang sebagai simbol keberanian, kecerdasan strategi, serta keyakinan kokoh akan pertolongan Allah. Ia adalah pemimpin yang tidak hanya menaklukkan sebuah kota, tetapi juga mematahkan batas-batas yang dianggap mustahil.